Jadi susah semua dong masuk. orang bilang salah, kan beliau nggak mau bilang dong itu salah. Gitu. Tapi teman-teman saya itu sangat terperanjat kenapa jabatan-jabatan yang strategis tidak diberikan pada orang-orang kepercayaan dia sendiri. Iya, tadi sekali lagi mengutip yang dikemukakan Pak Jafar, beliau memang berusaha itu. Ada mewakili ini, mewakili itu dan seterusnya. Walaupun ada juga yang kecewa tidak terwakili di dalamnya. Misalnya teman-teman Muhammadiyah misalnya, ya kecewa dengan itu. Nah sehingga. Tapi Muhammadiyah back Yusuf Kala waktu itu. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Iya. Sehingga setiap pilihan politik punya konsekuensi logis atau punya risiko, dan itulah risiko. Kalau dari segi ini kesinambungan partai, kan kalau presiden sudah mengatakan tidak mungkin dia mau merubah konstitusi untuk minta third term. Artinya Demokrat will have to live without Presiden SBY. Gimana cara kalian membuat long term planning supaya Partai Demokrat tetap bisa membuat negara jadi demokratis? Ya, memang kalau dikaitkan di situ kembali sedikit dulu Pak Dilon ya, sedikit dulu. Bahwa setelah ditetapkan presiden, ditetapkan kabinetnya kan ya dengan representatif ya, kombinasi-kombinasi, beberapa profesional juga masuk yang memegang Bappenas misalnya ya, kesehatan adalah dokter, pertanian juga adalah, kemudian Fadel Muhammad pun dipasang di sana kan, nanti oke ya. Saya rasa. Nah kemudian ada Hatta ya di ekonominya, ada Sri Mulyani di keuangan. Nah, itu harapannya bahwa yang paling dipentingkan ada soliditas ya, kekompakan, kebersamaan itu. Nah oleh karena itu juga memang faktor koalisi di sini betul-betul sangat menentukan. Karena dengan soliditas itu, dengan kekompakan itu menyebabkan dia sesuatu kekuatan sinergi kan ke depan kan. Nah, kita lihat setiap ada pertemuan-pertemuan seperti misalnya diadakan Economic Summit kan kemarin untuk menyatukan pemahaman tentang buku putih yang diajukan Pak Dilon. Nah, kemudian kemarin ada evaluasi 100 hari dan lain-lain. Memang yang menarik adalah tiba-tiba ada muncul bibit dengan apa, kemudian ada muncul senturi. Nah, sepertinya kehidupan di Indonesia itu senturi saja di dalam publikasi di sini kan, sehingga tidak tampak apa yang dikerjakannya dalam kehidupan lain. Nah itu Pak. Nah kemudian Pak Dilon, kalau partai ya memang kita nanti tanggal bulan Mei ini kita mengadakan kongres ya. Sekarang kita konsolidasi terus karena hampir seluruh pengurus partai terutama DPP itu pindah ke Senayan itu ya. Wah, bahaya dong itu. Nah, memang, nah ini makanya konsolidasi terus-menerus, termasuk sekjennya diberikan kepada ditugaskan ke Pak Amir Samsudin. Kebetulan Pak Amir Samsudin tidak ke DPR dan beberapa itu diaktifkan. Nah, kita menghadapi kongres nanti kita sudah persiapkan dan tidak ada pilihan kecuali bagaimana membuat partai yang lebih ya modern, yang institusional, yang manajerial, jalan dengan baik. Ya, karena itu Pak Dilon. Ini jadi masalah karena dulu beliau itu menginginkan, istilahnya pada saya dulu, rights based development. Jadi bukan hanya developmentnya rights based, tapi kalau kita lihat sekarang di kabinet dan tindakan-tindakan ini, mungkin orang-orang hebat tapi nggak berpihak. Jadi sebetulnya koalisi kalau menurut hemat seorang Dilon itu mesti meeting of hearts, bukan hanya meeting of minds, apalagi meeting of kantong. Gimana nih Riz? Gimana salahnya saya ini? Iya, jadi memang dengan logika sederhana saja sebetulnya apa yang dibayangkan oleh Pak SBY tidak bisa diwujudkan, Pak Jafar. Iya. Kenapa? Sebab makin banyak unsur di dalam kabinet, makin sulit di manage, diefektifkan. Itu logika yang sederhana. Nah, oleh sebab itu, kalau beliau konsisten dengan komitmen tahun 2004 untuk membentuk yang efektif dengan koalisi terbatas, sebetulnya bisa agak lain gitu. Nah, kalaupun ke depan ini ada momentum untuk melakukan reshuffle, saya pikir sudah sulit untuk mengubah pola ini, pola yang sudah
kepalang basah ini. Udah sulit, itu dilema. Ya, nanti ini kita mesti bahas lagi ya, karena masalahnya dia itu adalah seorang leader yang mempunyai kemampuan konseptual, mempunyai jejaring, disenangi di dunia. Jadi akan sayang sekali kalau beliau menghabiskan 5 tahun ini tanpa meninggalkan a lasting legacy. Artinya yang men-set bangsa kita ini ke dalam satu trase yang dimana demokrasi akan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Tadi itu lagi dibahas ini ya. Ini apakah Presiden betul-betul ingin tidak meninggalkan satu legacy di mana beliau nanti bisa dilihat the father of a democratic. Ya, kalau ya itu sudah pasti. Jadi selalu dikemukakan di kita di dalam pertemuan-pertemuan, baik di dalam rapat kerja, ya rapi dari partai, selalu diberikan kepada kita bagaimana demokrasi itu, bagaimana melakukan politik yang santun, bagaimana. Tapi ini democratic country nggak terwujud nih. Nah, ke depan ya 2014 pun kita tekad bagaimana kita memenangkan daripada Partai Demokrat itu, di mana Partai Demokrat dijadikan partai yang modern gitu. Nah, itu yang selalu dikemukakan. 2014 kita mengupayakan kita mendapatkan lebih besar lagi untuk memberikan. Tapi bagaimana nih partai akan mengambil hatinya rakyat? Kalau dulu kan rakyat itu memilih Presiden Susilo, bukan partai toh? Nah, sekarang gimana nih? Nanti tanpa beliau. Ini kalau kalian nggak bikin betul-betul suatu track record yang bagus. Ya, betul. Ini insya Allah kan ini pemerintah, SBY akan bekerja dengan lebih baik. Nah, itu kan gelindingannya terus. Beliaunya masih bersama, kemudian partai juga kita naikkan toh. Kan begitu. Naikkan sehingga satu posisi-posisi berada pada suatu tingkat 50-50 atau partai lebih besar daripada kapasitas dan popularitas daripada seorang SBY. Kalau berdasarkan pengalaman politik bangsa kita ini, sudah ini kan ahli politiknya. Gimana sih peluang Partai Demokrat ini untuk bisa nanti berjuang tanpa seorang tokoh karismatik seperti Presiden Susilo? Iya, kalau untuk pemilu 2014 mungkin masih. Tapi mungkin masalahnya sudah itu. Ya, dilemanya. Sebab bagaimanapun SBY juga sampai saat ini kelihatannya tidak dalam tanda petik tidak menyiapkan itunya. Ya, katakanlah siapa yang akan menggantikannya kelak. Kalau berdasarkan ilmu politik ini, apa yang harus dapat dikerjakan oleh Presiden supaya karisma dia itu bisa diinstitutionalize ke dalam Partai Demokrat? Iya, saya pikir yang paling penting ya, kalau secara umum ya, tentu memulihkan status beliau sebagai pemimpin bangsa. Nah, memulihkan status sebagai pemimpin bangsa itu butuh sejumlah hal. Jumlah hal itu ketegasan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, keberanian dalam mengambil alih tanggung jawab. Nah, sebagai contoh dalam konteks skandal Bank Senturi, saya juga sudah menulis dan menyatakan sebaiknya Pak SBY mengambil alih tanggung jawab. Bukan mengambil alih indikasi kesalahan Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani, tapi bahwa beliau sebagai kepala negara, sebagai presiden yang dipilih secara absolut, itu mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dalam kasus Senturi. Nah, yang salah itu kan, kesalahan itu kan tidak mesti dalam bentuk katakanlah pemakjulan, tidak mesti dalam bentuk penghukuman yang katakanlah memecahkan bangsa kita. Kesalahan itu kan bisa misalnya ditransfer sebagai dalam bentuk permohonan maaf. Tapi apakah perlu beliau katakan itu kesalahan? Itu kan satu policy yang diambil oleh beliau-beliau. Yang penting kan beliau mengatakan saya di belakang policy itu. Memang kita ingin menyelamatkan. Itu yang saya maksud. Nggak usah beliau mengatakan salah tuh.